1 dirham atau 1 dinar, 1 dinar, keping emas yang disedekahkan di jalan Allah. 1 dinar disedekahkan untuk perang. 1 dinar disedekahkan untuk fakir miskin. 1 dinar diberikan untuk anak yatim. Dan 1 dinar yang sama diberikan untuk istri dan anak. Kata Rasulullah, a'dhamuha ajran, yang pahalanya paling besar itu adalah 1 dinar yang diberikan untuk istri dan anak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini, menikah menyempurnakan separuh agama. Ya, seputar itulah. Yang pertama yang perlu kita fahami, setiap syariat Islam, entah itu perintah ataupun larangan, itu pasti mendatangkan hikmah yang besar. Entah kita faham hikmahnya apa atau kita tidak faham. Yang penting Allah perintahkan, Nabi Muhammad SAW amalkan. Nomor 1 dimasukkan ke sini, mesti api. Mesti api. Mesti manfaat. Itu masukkan ke sini. Sehingga ketika kita melakukannya, itu kita melakukan bukan sekedar karena ini tuntutan syariat, tapi kita melakukannya karena kita tahu syariat ini mengandung kebaikan. Dan setiap yang Allah larang dan setiap yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita untuk tidak melakukannya, masukkan ke sini 2. Mesti elek. Mesti apa? Elek dan pasti mudharat. Pasti jelek dan pasti mudharat. Nah, ketika semua itu sudah masuk, misalkan kita makan pakai tangan kanan, syariat atau bukan? Syariat. Diajarkan oleh Nabi atau tidak? Diajarkan. Ketika kita makan pakai tangan kanan, maka minimal paling elek kita dapat 2. Nomor 1, kita dapat pahala karena mengamalkan syariat. Yang kedua, kita pasti mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Kita pasti mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Dan masalahnya sekarang, terkadang banyak di antara kita kalau belum tahu hikmahnya tidak mau melakukan. Maka sekarang berlomba-lomba orang itu cari apa? Hikmah di balik gerakan sholat. Iya Banda? Hikmah di balik puasa selama sekian jam. Hikmah bangun sebelum subuh. Orang berlomba-lomba. Karena apa? Karena sekarang ini terkesan syariat tok belum cukup. Orang itu perlu dibikin yakin dengan penelitian ilmiah. Disebutkan dalam jurnal ini, disebutkan dalam artikel ini, disebutkan dalam pembahasan ini, itu baru kita yakin. Ini sesuatu yang perlu diluruskan. Karena kalau semua harus bisa masuk ke sini, Pak, Islam di zaman sahabat tidak akan menyebar. Karena di zaman sahabat Nabi dengan keterbatasan teknologi, itu tidak banyak syariat yang ditemukan hikmahnya apa. Contoh paling gampang, kenapa sunnahnya makan itu pakai tangan, bukan pakai kaki? Kok arahnya ke kaki ya? Kok sunnahnya tidak pakai sendok? Walaupun perkara semacam ini perkara yang tidak saklek harus tangan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memaksa kita harus pakai sendok, harus pakai pisau, ya fleksibel aja. Cuma kita tidak memungkiri sunnahnya tetap menganjurkan kita makan pakai tangan. Sahabat Nabi tidak tanya. Selain memang itu kebiasaan mereka, karena yang dimakan apa? Roti, yang dimakan adalah kurma, sesuatu yang memang mudah untuk diambil dengan jari. Tapi jauh dibalik semua itu, ini sunnahnya Nabi. Dan mereka tidak tanya, kenapa harus pakai tangan?
Dan jangan dikira sendok ndak ada. Lawang pedang sudah ada kok di zaman itu. Oh yo mesti ae nggawe tangan renek sendok. Ngawur ini. Lawang pedang itu ada, baju perang sudah ada. Bahkan helmnya kuda itu sudah ada loh. Mosok helmnya kuda sudah ada, sendok ndak ada? Kan aneh. Nah, tapi yang paling inti itu sunnah. Dan hebatnya apa? Para sahabat ndak pakai tanya. Karena untuk mereka sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi itu cukup. Karena mereka yakin laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lebih hebat lagi. Ini seringlah kita dengar ya, sayapnya seekor lalat. Yang satu mengandung racun, satunya penawar. Para sahabat tidak pakai tanya, yang racun sayap kanan, sayap kiri. Tidak pakai tanya. Ini kenapa kok? Mereka yakin. Kalau Rasul bilang kalau ternyata sudah masuk, celupin sekalian. Celupin. Dan mereka tidak tanya. Dan di zaman itu mereka yakin apa yang Rasul ajarkan pasti baik. Dan subhanallah, seiring berjalannya waktu, satu demi satu mulai terungkap. Termasuk larangan makan babi. Dan ini larangannya bukan karena cacing pitanya, Pak. Larangannya karena syariat melarang. Karena nanti kalau ditemukan teknologi menghilangkan cacing pitanya, ya tetap haram. Kenapa? Karena bukan itu sekedar sampingan saja. Saya kasih contoh. Karena saya belajarnya dulu waktu kuliah fikih. Saya kasih contoh fikih begini. Safar berkaitan dengan qasar sholat. Safar dengan apa? Qasar. Terus orang mulai berpikir, oh iya, qasar itu karena di zaman Nabi masjid jarang. Nyari air susah. Maka kalau sedang safar dimudahkan dengan qasar. Sekarang pertanyaannya, sekarang masjid banyak. Cari air di mana-mana mudah. Wudhu dimanapun bisa. Bahkan sholat di pinggir bahu jalan tol juga bisa. Masih tetap ada enggak syariat qasar itu? Masih ada enggak? Masih. Kenapa? Karena qasar itu ilahnya safar. Yang menjadikan orang boleh qasar bukan repotnya, bukan jarang ada masjidnya, bukan susah cari airnya, tapi ilahnya yang menjadikan qasar itu ada safar. Selama ada safar, maka qasar tetap ada. Mau repot, susah, sibuk ataupun tidak. Sementara jarang masjid, susah air, itu namanya hikmah. Jadi kalau hikmahnya hilang, hukumnya tetap ada. Karena hukum itu ada bukan karena hikmahnya, tapi karena illah. Illahnya apa? Safar. Sama seperti babi tadi. Apa ilahnya babi itu haram? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Maka kalaupun hikmahnya ditemukan karena cacing pita, hikmah itu tidak mempengaruhi hukum. Kalau sekarang cacing pitanya bisa hilang, apakah jadi halal? Ya tidak. Karena apa? Ilah pengharamannya yaitu ayat Al-Quran tetap ada. Sip. Sekarang kita masuk ke pernikahan. Pernikahan itu jamaah, mau ada orang yang bercerai. Ya enggak? Apalagi sekarang angka perceraian bagaimana? Meningkat. Anda buka Jawa Pos. Ada dekat sini ya? Mana? Sebelah mana? Sana ya? Oh jauh ya? Aman berarti aman. Sudah? Itu 1 pekan pasca lebaran banyak perempuan menuntut cerai suaminya. Pas kupatan. Ya, pas rioyo kupat ini ya. Ternyata faktornya apa? Ekonomi. Faktornya ekonomi. Nah, sekarang dengan banyaknya angka perceraian, apakah nikah itu jelek? Dengan banyaknya KDRT, perempuan dipukulin. Bahkan sekarang KDRT itu bukan cuma laki mukul perempuan. Diwalik saiki, Pak. Laki-laki yang tertekan sekarang mau mancing wedi. Mana? Anda mau cari tikus.
Ibu-ibu begitu juga? Bagus Bu, lanjutkan Bu. Kalau begitu terus kita kirim ke Palestina. Masya Allah. Sudah. Dengan banyaknya KDRT, apakah menjadikan pernikahan itu jelek? Bukan. Bukan syariatnya, bukan nikahnya, tapi apanya? Oknumnya, termasuk poligami, Pak. Poligami baik atau buruk, Bu? Ibu-ibu, kalau Anda paham saya. Bu, poligami baik atau buruk? Angel wes, angel. Ini tanya bukan jebak Bu, saya tanya serius. Secara syariat, poligami baik atau buruk? Saya ganti tema ya. Saya ganti materi aja. Nah, kalau secara syariat baik, yang menjadikan buruk apa? Orang-orang yang menikah poligami ternyata pernikahannya gagal. Ada apa enggak? Enggak usah bilang banyak, ada. Memaksakan ibu-ibu ini. Ada. Nah, tapi masalahnya sedikit yang rusak tadi, itu yang diekspos. Apalagi sedikit yang rusak itu pelakunya seorang dai. Public figure. Yang ketika berita jeleknya keluar untuk wartawan, bad news is a good news. Kalau ada berita jelek untuk wartawan apa? Berita baik, laku. Nah, akhirnya kita salah paham. Yang disalahkan poligaminya bukan oknumnya. Gak usah panjang-panjang lah kalau contoh yang itu ya. Sip. Sekarang kita kembali. Berarti jamaah, pernikahan itu pasti baik. Pernikahan itu apa? Pasti baik. Sekarang kita baca hadisnya tentang nikah itu melengkapi separuh agama. Antum buka buku tentang ruqyah. Ruqyah. Yang kalau ada orang sakit atau terkena gangguan, sihir atau yang lain, karangan Asy-Syaikh Abdussalam Bali. Asy-Syaikh Abdussalam Bali, orang Mesir. Itu pakar ruqyah, salah satu lah, bukan salah satu pakar ruqyah. Beliau tulis di bukunya, kekuatan ar-raqi, praktisi ruqyah, itu antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah, itu kekuatannya beda. Yang sudah nikah, itu terkesan diobservasi oleh beliau, dicek, itu lebih hebat ruqyahnya dibanding yang belum menikah. Dan beliau teruskan, tapi jangan salahkan saya. Ar-raqi, praktisi ruqyah, yang istrinya satu, dibandingkan mereka yang istrinya, ini saya ngomong serius, saya tidak mau bercanda. Kurang serem muka saya. Dibandingkan yang istrinya dua lebih kuat dibanding yang istrinya satu. Kenapa? Karena orang itu semakin melengkapi agama, maka tentu kekuatannya semakin hebat, entah secara iman maupun secara amalnya. Nah sekarang hadisnya begini. Rasulullah SAW bersabda, idza tazawwajal abdu, nanti saya akan jelaskan kenapa nikah itu melengkapi separuh agama. Apa sebabnya? Idza tazawwajal abdu, apabila seorang manusia itu menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Kemudian sisanya apa? Sisanya yang separuh berikutnya itu takwa kepada Allah. Falyattaqillah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah finnisfil baq, pada separuh yang kedua. Nah, separuh yang pertama apa? Nikah. Separuh yang kedua takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dengan sempurna, menjauhi larangan Allah dengan sempurna, maksimal. Itulah takwa. Nah sekarang begini, Ustadz, kalau nikah itu separuh agama, itu kan kalau istrinya satu. Kalau istrinya dua, jangkep. Setuju? Ini penafsiran yang menyesatkan.
Nggak ada penafsir, panjenengan langsung direkam. Dengar gitu langsung direkam, dikirim ke istri nanti. Saya kena ini orang pare, cedek omai. Nah sudah, bukan begitu penafsirannya. Begini penafsirannya adalah, barang siapa telah menikah, maka dia telah memiliki separuh agama. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain. Ada hadis yang serupa. Riwayat Anas bin Malik. Ini saya kasih muqaddimah dulu biar panjenengan punya kerangka berpikir yang pas. Nanti di sesi berikutnya kita akan sampaikan apa sih urutan menikah itu kok sampai mengambil separuh agama. Kok porsinya itu begitu besar. Dan ini untuk yang belum nikah, manten anyar, rodok lawas, sampai manten kadaluarsa. Ini penting ini. Iya, expired. Iya, kadaluarsa expired ya, enggak baik ya. Ya, belum nikah, manten anyar, manten rodok lawas, sampai manten senior. Nah, ini bagus ini, bahasanya keren ini. Konotasinya positif kalau senior ya. Nah, semuanya manfaat. Hadis yang kedua, ini serupa. Tapi lihat, titik beratnya menikah bukan pada suaminya tapi pada istrinya. Pada kemampuan milih istri. Maka milih istri itu tidak sembarangan. Ada orang milih istri karena cantiknya. Cantik itu bertahan berapa lama? Kalaupun tetap, maaf kalaupun tetap cantik, tapi namanya orang itu kan kepingin kalau belum dimiliki. Kalau sudah dia punya, ndelok bojone koyoke paling elek sak donya. Kok ayuan iki? Kok ayuan iki? Saya tidak berani nunjuk sana saya. Kok ayuan iki? Kenapa? Karena sudah dimiliki, sama setan dibikin apa? Hambar. Dibikin hambar. Sementara yang belum dia miliki, yang masih haram untuk dia, setan bilang apa? Iki loh, masih rada ireng tapi manis. Bojomu putih tapi mboseni. Iki loh, masih ndek tapi singset. Bojomu dukur tapi kendor. Jadi terus begitu. Maka kemampuan kita untuk menyempurnakan separuh agama tergantung kedewasaan ketika memilih istri. Ustaz, kok bukan milih suami? Begini Bu, istri itu bayang-bayangnya suami. Iya benda. Kalau suami baik, insya Allah besar kemungkinan istri katut. Tapi kalau suaminya sudah tidak baik, begitu pula. Ya ini kita ngomong normalnya nggih. Walaupun ada 1-2 kasus yang tidak sama ada. Tapi keumuman kalau suaminya tidak baik, biasanya istri apa? Katut. Nah maka sekarang suami kudu milih istri yang baik. Sekarang saya baca hadisnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barang siapa razaqahullahu imra'atan salihatan, barang siapa yang oleh Allah dikaruniai rezeki." Berarti hati-hati, istri itu termasuk rezeki. Istri termasuk apa? Rezeki. Saya mau tanya, istri itu rezeki apa nasib? Rezeki apa nasib? Ya tergantung. Le api, le elek. Nasib. Nah, ngawur lagi ini ya. Sudah begini. Barang siapa yang oleh Allah dikaruniai rezeki. Ini teks hadisnya. Razaqahullah. Allah memberikannya apa? Rezeki. Apa rezeki itu? Imra'atan salihatan. Seorang istri yang salihah. Berarti istri yang salihah itu memegang peran penting dalam menyempurnakan separuh agama kita. Maka cari istri jangan sembarangan. Terpengaruh cantiknya, terpengaruh kekayaannya, terpengaruh ketenarannya. Bahkan ada satu hadis, nanti panjenengan cek di Google. Barang siapa menikahi seorang perempuan, ternyata perempuan itu buruk akhlak dan agamanya,
Tapi si laki-laki ini tidak mau menceraikan istri yang buruk akhlak dan agamanya hanya gara-gara perkara duniawi. Ngelihat dipegat eman kok ayu. Dalam keadaan yang lain dipegat eman kok soge. Dipegat eman kok jabatane dukur. Akhirnya dia tidak ceraikan. Hanya karena perkara duniawi. Apa kata Rasulullah? Allah menjadikan laki-laki itu doanya tidak diijabah. Coba bayangin. Artinya tidak terlalu penting perkara duniawi ketika dibandingkan kesolihan. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang oleh Allah dikaruniai rezeki. Apa rezekinya? Istri yang solihah. Sekarang lihat dulu, apa istri solihah itu? Cirinya kata Nabi ada 3. Gak usah ruwet. Nomor 1, kalau dilihat menyenangkan. Menyenangkan itu bukan karena cantik atau putihnya. Menyenangkan itu sikapnya. Anda datang disambut, capek Mas, minta minum apa, mau tak pijeti apa enggak, mau mandi sekarang atau itu Mas, besok. Kok suwe menajara sekarang apa besok lah. Mau dibuatin apa, itu Masya Allah, ini yang menjadikan rumah itu dikangeni. Bukan karena besarnya rumah, bukan karena mewahnya rumah, tapi siapa yang tinggal di rumah itu. Panjenengan ingat gak rumah masa kecil panjenengan? Yang di sana kumpul dengan bapak panjenengan, ibu panjenengan, ada keluarga panjenengan. Dirindukan gak rumah itu? Rindu. Bahkan lek riyoyo dibelani moleh padahal omai cili. Rumah panjenengan lebih besar, lebih mewah. Kenapa kok panjenengan kangen mudik? Bukan karena rumahnya, tapi siapa yang tinggal di situ. Betul apa enggak? Karena kenangan yang ada di situ. Termasuk nomor 1 kata Nabi Muhammad, istri yang solihah itu kalau dilihat nyenengno. Nyenengno itu apa? Tidak pernah masang muka yang garang. Senantiasa memberikan sambutan yang hangat kepada suami. Jujur Bu, ini ujian berat buat perempuan. Kenapa? Karena sekarang suaminya gak pantas diperlakukan seperti itu. Suami gelembos, ngopi, cangkruk. Pulang minta istrinya, capek Mas. Kata istri jerone hati ngenes, mulai cangkruk mosok capek rek. Disambut elek iki garai dosa, disambut api gak pantes. Nah, tapi itulah ujiannya. Betul apa enggak Bu? Nah, maka panjenengan harus mampu mendewasakan diri. Ayo bismillah, ini ujian. Tetap harus baik. Yang kedua, kalau diperintah nurut. Suami minta apa? Enggih ndoro. Itu bahasa kasarnya lah ya. Tapi kan ngomong sama suami, iya. Suami minta, Dek, tolong. Iki kamar aku wis model ngene bosen. Coba Dek, aturan ya apa kamar iki bisa berubah. Nggih ndoro. Wis pokok gitu aja. Nenek saya kalau manggil kakek saya itu tuan. Tuan. Jadi kalau manggil suami itu apa? Tuan. Iya tuan. Kepingin mangan opo tuan, sampai kakek saya sakit, Allah semoga Allah merahmati, stroke. Tetap diladeni, iya tuan, iya tuan. Dan sekarang umi saya kadang-kadang niru, kadang-kadang tapi tidak terus. Kalau manggil abah saya, wan, iya wan. Tapi rada ono intonasinya ada sedikit ada tekanan. Iya wan. Ini tuan dolah. Tapi sudah tidak apa-apa. Nah sudah. Kalau diperintah, nurut. Yang ketiga, kalau suaminya pergi, dia bisa menjaga harta suami dan kehormatan dirinya. Itu 3 ciri wanita yang solihah. Nah, kalau para suami punya yang 3 ini 3 bukan jumlahnya, sifatnya. Kalau istri Anda yang satu memiliki 3 sifat ini, cekelono kuat-kuat. Kenapa? Jarang Anda dapat yang lain seperti dia. Nah, maka Rasulullah bersabda, barang siapa oleh Allah diberikan rezeki. Apa rezekinya? Istri yang solihah. Apa yang terjadi? Faqad a'anahu ala syatri dinihi. Maka istri yang seperti itu nolong suami untuk melengkapi separuh agamanya. Jadi bukan cuma nikahnya, tapi siapa yang menjadi
istrinya. Maka barang siapa yang menolong seorang suami untuk taat kepada Allah dengan menjadikan dirinya solihah, itu telah nolong suaminya untuk menyempurnakan separuh agamanya. Kemudian, falyattaqillah fisyatril baqi. Maka hendaknya si suami tadi melengkapi separuh yang lain. Nah sekarang jamaah lihat. Apa sih yang menjadikan menikah itu kok melengkapi separuh agama? Supaya yang males-males nikah itu, sekarang mulai muncul Pak, anak-anak muda yang mereka itu punya gerakan, kalaupun mereka nikah, itu mereka punya gerakan namanya child free. Rabi tapi gak gelem duwe anak. Dia lupa dia lahir dari siapa. Coba bapaknya dia punya pikiran yang sama zaman dulu, gak lahir dia itu. Rodok ruwet tarik zaman saiki. Itu yang mau nikah tapi tidak mau punya. Ada lagi memang dari awal tidak mau nikah. Mereka bilang apa? Nikah itu ngerepoti. Dan ini sekarang mohon maaf sedang terjadi di Jepang. Dan negara lain mungkin saya tidak tahu, tapi yang saya baca itu sedang terjadi di mana? Di Jepang. Jadi orang Jepang itu sekarang males nikah karena nikah itu membebani, nambah biaya, ngerepoti, ngurangi waktu mereka untuk istirahat dan ngurangi waktu mereka untuk kerja. Kalau mereka butuh biologis, mereka bisa beli. Na'udzubillah min. Coba lihat. Manusia itu kalau tidak diurus oleh agama, rusak, bisa jadi lebih buruk dibanding binatang. Bayangin. Jadi mereka kalau butuh, tinggal beli kata dia. Bahkan sekarang ini cuma tidak pantas masuk YouTube, cuma mau bagaimana ya. Bahkan sekarang di Jepang itu, kalau Anda cek di Google nanti ya, mohon maaf ya, ini di masjid kayaknya gak pantas. Yang mereka beli apa? Bukan perempuan, boneka. Coba, sudah seliar itu pikirannya manusia. Karena tidak diatur oleh agama. Karena mereka tidak ngerti nikah itu pahalanya besar. Mereka tidak ngerti nikah itu separuh agama. Jangankan separuh agama, loh agama mereka tidak punya kok. Bagaimana separuhnya? Nah sekarang kita mulai. Yang pertama, kenapa nikah itu memegang peran yang begitu besar, memegang bagian begitu besar, bahkan dia termasuk separuh agama? Nomor 1. Karena di dalam pernikahan itu ada jauh dari kemaksiatan. Orang kalau nikah, insya Allah peluang untuk bermaksiat itu tertutup. Maksudnya bermaksiat di sini apa? A'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Dan saya sampaikan berkali-kali, termasuk kemarin sore saya sampaikan di Pare. Saya bilang gini, ibu-ibu kalau punya anak usia SMP, SMA, kuliah, doa yang kuat minta tolong kepada Allah agar anaknya diselamatkan dari zina. Itu minta, yang ndungone sing serius. Ya Allah, selamatkan hamba, pasangan hamba, putra putri hamba. Kalau perlu sebutan namanya satu persatu. Jaga mereka ya Allah, jangan sampai mereka melakukan zina. Sekarang mudah sekali. Ada aplikasi-aplikasi yang mempertemukan antar mereka. Na'udzubillah, jadi mainnya sekarang bukan lagi di suatu tempat. Mohon maaf ya, zaman dulu ada yang namanya apa? Lokalisasi lah, ada ini itu sudah tidak begitu lagi sekarang. Mereka janjian mau di mana kita, mau hari apa. Astagfirullah. Maka doa ibu-ibu ya, bapak-bapak juga doa, tapi doanya ibu jauh lebih kuat. Apalagi di kota-kota besar, apalagi kota besarnya termasuk kota pendidikan. Anda tahu sekarang kota pendidikan itu erat kaitannya dengan kota zina. Seperti mana? Mohon maaf ya, Malang, Jogja, itu sudah hampir bisa disetarakan antara kota pendidikan, hampir bisa, maaf ya, ini jangan disalahpahami, sama dengan kota zina. Kos-kosan yang bebas, anak yang jauh dari pengawasan orang tua, kiriman uang bulanan yang lebih dari keperluan, iman yang lemah,
pergaulan yang buruk, ibadah yang kering, itu menjadikan mereka tidak lagi takut untuk melakukan apa? Zina. Na'udzubillah min dzalik. Doain Bu, anak-anaknya, cucunya, ponaan, semua doain. Supaya Allah menjauhkan mereka dari zina. Nomor satu, kenapa nikah itu mengambil peran separuh agama? Karena dengan menikah orang akan selamat dari zina. Maka Rasulullah bersabda, yang disuruh bukan yang sudah sepuh, yang disuruh yang masih muda. Muda itu dalam Islam mulai balik sampai umur 40. Balik sampai berapa? 40. Pak Eko masih masuk ini. Masih termasuk, masih muda Pak Eko. Masih 27 katanya. 31. Oh iya, saya 27 4 tahun yang lalu ya. Ya. Sekarang 31 ya. Sudah, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab." Wahai para pemuda. Ini Rasul mengisyaratkan langsung nyebut kelompok umur pemuda. Apa kata Rasulullah? Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Westala. Ini westala tambahan dari saya ini. Kalau kalian sudah memiliki kemampuan itu dua. Nomor satu kemampuan secara finansial, yang kedua kemampuan secara fisik. Fisiknya mampu, finansial juga ada. Kalau sudah mampu, Rasul bilang apa? Westala, rabiyo, falyatazawwaj. Dan sekarang kan tidak ada larangan. Kuliah sambil nikah kan tidak ada larangan kan? Boleh sekarang di kampus-kampus itu, tentu dengan ada syaratnya kan? Syaratnya bagaimana, ada rekomendasi dari orang tua segala macam. Itu tidak menghalangi dia untuk tetap kuliah. Falyatazawwaj, hendaknya mereka menikah. Karena apa? Menikah itu akan menjadikan mereka terselamatkan dari dua hal. Nomor satu, fa innahu aghaddu lil basari, menjadikan kalian lebih mudah menundukkan pandangan. Karena apa? Wes gak jelalatan. Dia sudah punya pasangan yang halal. Dia merasa tidak ada faktor yang mendorong dia untuk melihat yang haram. Kenapa? Wes duwe sing halal, buat apa lihat yang haram? Aghaddu lil basar. Aghaddu lil basar itu artinya apa? Lebih mudah menundukkan pandangan dari yang haram sehingga meripate niku mboten jelalatan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Tapi Rasul tahu ada di antara pemuda yang memang belum mampu. Secara finansial mungkin belum mampu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu tidak serampangan. Oh yang penting rabi, nanti rezeki dijamin sama Allah. Loh Nabi Muhammad aja tidak gitu kok. Nabi Muhammad ngaku untuk yang belum mampu disuruh ngapain? Fa'alaihi bisawm, disuruh banyak puasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija'. Karena puasa itu tameng antara dia dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya. Nah, artinya di sini orang yang menikah oleh Rasulullah dikatakan kamu akan selamat dari zina. Contoh yang lain, begini. Rasulullah mengatakan kalau laki-laki keluar rumah, yang laki-laki ini. Kemudian bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Jawanya itu kepencut. Kemudian dia kepencut dengan seorang perempuan yang menjadikan dia ingin, na'udzubillah min syarri dzalik, kepingin berzina dengan perempuan itu. Rasulullah nyuruh laki-laki ini suruh ngapain? Disuruh ngapain? Jima sama istrinya. Ya pulang tok terus ngene kipas-kipas tok lapo. Pulang terus gini, saya kepikiran, ayu mangrek, ya Allah. Gede dukur emang Masya Allah. Kok ya pas seleraku banget iku. Kiwa nengen dukur nisor kanan kiri ngarep buri pas seleraku pol iku. Ya ndak, maksudnya Nabi disuruh pulang untuk apa? Mendatangi istrinya. Supaya apa? Supaya nafsunya tertundukkan. Karena wong lanang ki lek esmari turu. Setelah mana yang gak turu ayo. Ayo, ibu-ibu lo malah seiso kora-kora, umba-umba, jemur, setrika, wong lanang, mari. Kalau tidak percaya tanya dokter Aisyah Dahlan. Itu kata dokter Aisyah Dahlan,
seperti habis kena morfin katanya. Nah sudah, maka dengan itu Nabi Muhammad nyuruh apa? Wahai para laki-laki, kalau kalian tertarik dengan perempuan haram di luar rumah, disuruh pulang. Tujuannya apa? Datangi istrimu. Terus Nabi Muhammad melanjutkan, ini non sewu nggih. Nggak tahu kayaknya kok saya ngomong gini nggak pantas di masjid, tapi insya Allah niatan kita ilmu nggih Bu. Karena Rasulullah bilang apa? Apa yang dimiliki perempuan itu, itulah yang dimiliki oleh istrimu. Artinya sama. Nah, maka kenapa menikah itu memegang peran separuh agama? Nomor satu, karena agama itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ketika Allah melarang kita berzina, ketika Allah melarang kita memandang sesuatu yang bukan mahram kita, maka dengan menikah, larangan itu bisa kita jauhi. Maka itulah faktor pertama kenapa menikah itu masuk separuh agama. Karena menyelamatkan kita dari zina. Nah, disitulah kenapa kalau panjenengan buka ayatnya, panjenengan cek. Yang diperintahkan itu ternyata siapa? Walinya. Siapa? Walinya. Panjenengan cek dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 32. Surat apa? An-Nur ayat 32. Karena terkadang ada anak sing wis kepingin tapi gak wani. Karena orang tua biasa menakut-nakuti dengan kalimat apa? Tek kok keimangan opo anake wong. Iya apa ndak? Wong subuh sik digugah kok wis njaluk rabi. Wong selimute gak iso dilempit lho, tangi turu langsung budal sekolah, gak ngresiki kamar, gak ngelempit selimut, gak noto bantal, kok kate noto rumah tangga. Itu ucapan dari orang tua yang menjadikan anak frustasi. Seharusnya bukan begitu kalimatnya. Nah, ini Ustadz Heru kalau ini, bukan saya ini. Seharusnya kalimatnya bagaimana? Mau nikah? Iya Bu, wis kepingin rabi aku. Ya wis, tak enteni 3 wulan. Lek sampean iso disiplin, insya Allah tak golekno calon. Nah itu kan menjadikan anak termotivasi. Akhirnya anak merasa apa? Oh ya wis, kudu tangi sak durunge subuh, kamare kudu rapi, bersih, harus disiplin, harus mandiri. Itu motivasi, bukan tangi subuh sik digugah. Itu ndak ada motivasi buat dia, ndak ada cambuk buat dia. Itu loh, maka seni komunikasi itu penting. Panjenengan tak cerita nih, saya punya teman dari Bali. Anak yang sama, cerita yang sama dengan kemampuan finansial yang sama. Tapi beda gaya komunikasi, bisa berubah endingnya. Ceritanya begini, jadi ini kisah nyata, bukan bohong. Teman saya kuliah, ngelamar anaknya orang. Terus sama calon mertuanya ditanya, kamu punya apa ngelamar anak saya itu? Jawabannya apa? Iya Pak, saya ini masih mahasiswa. Uang saya per bulan cuma itu mengecilkan loh. Cuma sekian Pak. Lawang uang cuma segitu kok mau nikah? Ditolak. Pulang ini anak laki-laki ini. Cerita sama teman-teman. Dibilang apa? Ganti katanya. Jangan cuma. Bilang begini. Saya Pak. Wah kaget ya. Akan berikan semua yang saya punya untuk putri Bapak. Disebutkanlah nominalnya. Sama seperti yang pertama. Cuma yang pertama kena kalimat cuma. Yang kedua, semua yang saya punya saya berikan untuk putri Bapak. Nominalnya sekian. Coba dia berangkat ngelamar anak perempuan yang lain. Ya tentu jodoh di tangan siapa? Allah. Cuma kan Allah tidak pernah menafikan sebab kan? Sebab itu kan penting. Sampai Nabi Muhammad Mekah Medina saja naik apa? Unta. Jalan berapa lama? Hampir 4 harian. Itu Allah menghargai sebab. Coba Allah mau, Allah bisa Mekah Medina seperti Mekah Baitul Maqdis, Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak bikin Mekah Medina seperti Isra Mi'raj? Padahal Allah mampu. Isra Mi'raj itu lebih jauh dibanding Mekah Medina. Allah bisa bikin sekejap mata. Mekah, kling, langsung
Baitul Maqdis. Kenapa Mekah, Madinah ndak Allah bikin seperti itu? Karena Allah menghargai sebab. Allah ingin menunjukkan dakwah itu perlu perjuangan, gak enak-enakan tok. Nah, sama seperti ini Pak, jodoh di tangan Allah, tapi sebab itu pengaruh. Datang dia ke rumahnya calon mertuanya. Kamu masih kuliah? Masih kuliah Pak. Oh, terus kamu kerja apa? Privat baca Quran. Karena teman-teman kami di kampus waktu itu kegiatannya 2. Kalau tidak marbot masjid, iya Pak, karena marbot masjid itu ngurangi biaya kos-kosan. Iya betul itu. Pokok jadi marbot di masjid, pokok waya adano, gitu toh. Tapi kita bebas biaya kos, karena perlu ngirit banget kuliah di Jakarta itu. Apalagi kalau orang tuanya bukan orang tua yang mampu gitu Pak, kalau tidak irit tidak bisa. Sudah, yang kedua, merifat ngaji. Nah teman saya ini merifat ngaji. Oh, terus nanti kalau kamu nikah sama anak saya mau dikasih apa? Masuk senjatanya. Pak, saya yakinkan semua. Ya gak nyentak ngono yang kaget ini marah Tuhan ini. Loh ini calon mantu kok nyentak-nyentak ini. Semua yang saya punya Pak, saya berikan untuk putri Anda. Berapa? 1.700.000. Tapi kalimat semua tadi bikin calon mertua merasa apa? Iki bakal open be anakku ini. Nah, sekarang panjenengan cek. Surat apa tadi? An-Nur ayat 32. Allah berfirman, ini untuk para wali. Supaya anak panjenengan agamane sempurna. Jangan egois. Jangan diwedeni. Ekonomi susah kok kate rabi. Akhirnya dia mikir, timbang ngingu wedhuse karuan tuku sate ini. Hati-hati loh, ini kalimat ini hati-hati betul. Karena nafsu itu Bu, tidak ada jalan kecuali disalurkan. Tidak bisa. Apalagi anak-anak yang usianya masih muda. Dan dia tidak terbiasa olahraga. Akhirnya ya, kalau olahraga masih lumayan lah ada penyaluran lewat olahraga, keringetnya keluar sampai rumah tinggal capek tidur. Kalau tidak olahraga, pikirannya runut toh. Eman. Kita baca, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Dan nikahkanlah siapa? Al-ayama, orang-orang yang sendirian, tidak punya pasangan di antara kalian. Ini perintah untuk menikahkan, berarti yang diperintah siapa? Yang punya hak untuk menikahkan siapa mereka? Wali, orang tuanya calon mempelai putra maupun putri. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang yang kamu lihat sudah pantas dengan kesolihannya. Lihat, Allah mengatakan siap nikah itu Pak, standarnya solih. Standarnya apa? Solih. Jadi maka cetak anak panjenengan bukan hanya sekedar kaya. Bukan sekedar punya pekerjaan. Kalau cuma kaya punya pekerjaan rabi, boleh jadi setelah rabi tetap zina dia. Karena punya uang. Boleh jadi setelah nikah tetap pacaran dia. Karena merasa punya uang. Tapi kalau solih, insya Allah aman. Maka Allah berfirman, wassolihina, dan orang-orang soleh min ibadikum wa imaikum, di antara budak milik kalian, entah laki-laki ataupun perempuan. Ditambahi sama Allah, iyakunu fuqara, kalaulah mereka dalam keadaan belum mampu, fakir secara finansial, apa yang terjadi? Yughnihimullahu min fadli, Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan Allah maha tahu. Nah sekarang lihat, berarti di sini perintahnya orang tua tidak boleh egois. Lihat anak panjenengan. Saya punya cerita satu orang. Ini dekat sekali dengan saya. Anaknya lulus pondok, disekolahkan sekolah IT di Jakarta. Yang sekolah itu cuma 6 bulan bayarnya 1 juta. Saya tidak ngerti sekolah apa itu. Tapi lulus, langsung ditampung kerja, ditunggu oleh perusahaan, gajinya antara 8 sampai 10 juta saulan. Dan disekolahkan ke situ. Setelah sekolah ke situ, lulus kerja betulan, dapat gaji 8 juta beneran. Terus telepon ke ibunya, "Ma, saya pengen nikah." Kemudian ibunya tanya,
ke salah satu ustadz. Bagaimana ustadz, ini anak saya tinggal di Jakarta dalam keadaan gajinya 8 juta, dia punya tempat tinggal, makannya di perusahaan aman. Kata ustadznya apa? Nikahkan. Padahal umurnya baru berapa? Laki-laki ini 19 tahun. Umurnya baru 19. Akhirnya sama ibunya diuruskan surat rekomendasi nikah ke KUA setempat, dikirim ke Jakarta, nikah dan sekarang sudah punya anak. Tapi selamat, gak zina. Selamat. Nah, kenapa? Karena na'udzubillah kalau sampai zina rusak. Eman-eman. Apalagi Sidoarjo, Surabaya, Malang. Ini tempat-tempat yang ya Allah kalau orang tua tidak pengertian betul kesian anak kita. Nah sudah. Maka nikah itu menyelamatkan dari apa? Zina. Maka yang oleh Rasul diperintahkan bukan yang sudah tua. Tapi siapa? Yang masih muda. Dan Allah perintahkan pula untuk para wali ngecek putra-putrinya. Sudah ada ketertarikan belum untuk menikah? Kalau sudah ada ketertarikan, coba dicek kesiapannya. Ditoto, didampingi. Supaya mereka cepat nikah. Tujuannya apa? Selamat dari fitnah. Nomor 1, kenapa nikah itu memegang separuh agama? Karena dia menyelamatkan dari zina. Nomor 2, kenapa nikah itu menyempurnakan separuh agama? Begini jamaah. Yang kedua, melengkapi syukur dan sabar. Orang menikah itu apa? Melengkapi syukur dan sabar. Gampang. Nabi Adam tahu? Allah ciptakan di mana Nabi Adam ini? Di mana? Surga. Apa sifatnya surga? Full dengan kenikmatan. Semua yang diinginkan ada. Tapi ketika Nabi Adam sudah tercipta di surga, syukurnya belum sempurna. Padahal terciptanya di surga. Masih minta sama Allah. Dilihat sama Allah Ta'ala. Tole. Gak ono konco ngomong, gak ono konco lungguh, gak ono konco mangan. Akhirnya syukurnya kurang karena mendapatkan sesuatu di surga itu ada yang kurang. Pasangan. Allah ciptakanlah siapa? Hawa. Tapi ternyata Hawa itu bukan cuma untuk disyukuri tapi disabari. Karena yang ngajak Nabi Adam makan buah yang terlarang siapa? Ayo ibu-ibu. Yang ngerayu Nabi Adam, ayolah Adam siji tok mosok ora gelem. Ayo tala penak. Mosok ora kepingin. Itu salah satu yang ganggu siapa? Dalam tanda kutip loh ya. Istrinya. Maka bukan untuk sekedar syukur tapi juga untuk apa? Sabar. Nah, maka yang kedua, kenapa nikah itu memegang peranan separuh agama? Karena nikah itu menyempurnakan syukur dan menyempurnakan sabar. Cek sekarang, satu persatu, cek gak bingung. Begini, saya mau tanya. Sedekah paling afdol yang dikeluarkan seorang laki-laki itu kepada siapa? Kok tiba-tiba kompak panjenengan? Dari tadi saya ceramah panjenengan adem gitu. Ketika ngomong sedekah paling afdol dari seorang suami kepada siapa? Banter, Masya Allah. Jangan lupa 5%. Saya promotornya ini. Kalau 2,5% kayak zakat ya. 5. Begini, kepada istrinya. Tapi ingat bukan cuma sama istri. Istri dan anak-anaknya. Maka Rasulullah tanya. 1 dirham. Atau 1 dinar. Maaf, 1 dinar. Keping emas. Yang disedekahkan di jalan Allah. 1 dinar disedekahkan untuk perang. 1 dinar disedekahkan untuk fakir miskin. 1 dinar diberikan untuk anak yatim. Dan 1 dinar yang sama diberikan untuk istri dan anak. Kata Rasulullah, a'dhamuha ajran, yang pahalanya paling besar itu adalah 1 dinar yang diberikan untuk istri dan anak. Nah,
Maka dengan menikah tadi, dia bisa mendapatkan pahala yang lebih sempurna dibandingkan ketika dia tidak menikah. Itulah kenapa jamaah, ada hadis kan, kalau seorang bapak punya anak perempuan 3, dididik dengan baik, diasuh dengan baik, dinafkahi dengan nafkah yang halal, dinikahkan dengan cara yang baik, maka 3 anak perempuan itu akan menjadi tameng orang tuanya dari api neraka. Sahabat yang lain ngomong, ya Rasul, saya tidak punya 2, saya tidak punya 3, saya punya cuma 2. Apa kata Rasulullah? 2 pun sama. Karena intinya bukan pada jumlahnya, tapi bagaimana memperlakukan anak perempuan dengan perlakuan yang baik. Karena di zaman orang Arab jahiliyah gak seneng anak wedok, betul apa enggak? Maka anak wedok terkesan apa? Diremehkan, ndak dididik, ndak dibelanjani, dijarno, ditinggal, dibiarin. Akhirnya ketika Islam datang dimuliakan. Plus, kenapa kok anak perempuan bukan anak laki? Ibu-ibu perhatikan. Karena anak perempuan baktinya kepada orang tua terbatas. Terbatas dengan apa? Sampai nikah. Bukan berarti setelah menikah tidak perlu berbakti kepada orang tua. Tapi urutannya pindah. Dari yang awalnya nomor 1 orang tua, sekarang nomor 1 siapa? Suaminya. Kalau seorang istri kepingin datang ke rumah orang tuanya untuk silaturahim, ternyata suaminya sedang sakit dan dia rela lebih menjaga suami yang sedang sakit, itu lebih besar pahalanya dan dia tidak boleh ke rumah orang tuanya kalau suaminya tidak mengizinkan. Kan terbatas. Nah, tapi kemudian ketika seorang anak ini menikah dan ternyata dia baik sama suaminya, itu pahalanya juga kembali kepada siapa? Orang tuanya. Itulah menyempurnakan separuh agama. Kenapa Bu? Tak belanjani mulai cilik, tak sekolah no mulai cilik, tak rambut mulai cilik, tak openi mulai cilik. Wes wayahe gede. Iya enggak? Sekarang saya mau tanya, sia-sia enggak itu di mata Allah? Tidak mungkin. Nah, maka pahala memberikan sesuatu kepada istri itu lebih besar. Karena apa? Inilah bentuk tanggung jawabnya kita kepada orang tuanya istri yang telah mendidiknya mulai kecil, maka anaknya tidak kita sia-sia. Itu syukurnya kita, Pak. Kita syukur dengan istri, dengan anak perempuan kita. Supaya apa? Agama kita sempurna karena kita sedang mencetak seorang perempuan yang bakal menjadi istri yang solihah. Sekarang sabar. Sabarnya begini jamaah. Saya ini, kalau yang ngerayu jamaah pengajian gak gampang terganggu saya. Tapi kalau yang ngerayu istri, misalkan begini. Ustadz, ada film bagus di bioskop. Judulnya Jumbo. Angkat tangan yang sudah nonton film Jumbo. Sudah ya? Bagus tidak? Bagus. Yang lain yang sudah lihat film Jumbo? Wah telat Anda. Gak keren belas. Gini, jamaah pengajian ngasih tahu saya, Ustadz ada film bagus judulnya Jumbo. Begini Ustadz, anak ceritanya gemuk, dibully segala macam. Saya bilang, saya tidak suka bioskop. Tapi kita yang ngerayu istri saya, ayolah bang, sekali-sekali bang, masuk perayaan arek-arek gak ndelok bioskop bang. Ini filmnya pendidikan lu bang, ini anti bully lu bang. Saya luntur juga, akhirnya apa? Berangkat istri saya sama anak saya, Mas Yo saya gak mikut. Saya kenapa ndak ikut? Malu lah ketemu jamaah pengajian, lu Ustadz. Tapi kalau istri saya kan jamaah pengajian ndak tahu. Lawang istri saya jarang tak tono tuh ke oma. Foto bareng sama jamaah jarang. Kalaupun foto saya bilang tolong ya yang ada istri saya jangan diposting. Bukan masalah apa. Masalahnya karena di adat kami, di keluarga kami itu tidak biasa nunjukkan istri, foto bareng istri dipasang di itu untuk adat keluarga kami itu tidak biasa. Nah sekarang tapi lihat rayuan istri saya lebih berat untuk saya dibanding rayuannya jamaah atau tetangga atau teman atau siapapun.
Maka kalau saya tidak sabar-sabar, gampang terayu saya. Nabi Adam dirayu kena, Nabi. Langsung diciptakan oleh Allah. Apalagi seorang ustadz. Nah maka lengkapnya agama dengan keberadaan istri menikah itu karena istri itu melengkapi syukur dan melengkapi sabar. Orang yang paling pantas saya sabari, ya istri saya. Orang yang kalau salah paling pantas saya maafkan, ya istri saya. Orang yang kalau dia marah, saya paling pantas sabar di atas kemarahannya, ya istri saya. Maka dengan keberadaan istri dan suami, itu agama kita semakin lengkap. Karena kalau syukur, syukurnya semakin kuat. Kalau sabar, sabarnya semakin hebat. Karena sabar kepada seseorang yang kita bisa jadi untuk orang lain kita tidak sabar. Istri saya ruwami. Meneng saya. Coba panjenengan yang ngamuk sama saya. Apa saya telat? Gak ngaji aku deh gini, mulai aku. Tapi ketika istri, saya sabar. Begitu pula ketika istri masak. Saya syukur. Mas Yo kadang-kadang masak ini live enggak ya. Saya ngomong gak sepiro enak ya wedi. Kalau istri saya lihat ini ya jadi masalah. Tapi tidak apa-apa. Ketika istri saya masak, masakannya wasin. Ya bang, enak. Pol. Stantekno kan. Karena dia kerungu enak pol, dijogokno maneh. Ya Allah. Serba salah rek, diwara gak enak ngamuk, diwara enak diimbui. Iki sementara darah tinggi lagi di kena asin tambah dukur. Bismillah wes mati syahid insyaallah. Kenapa? Nyenengno. Nah, maka kalau makanan ndak enak itu saya beli di warung, marah ndak saya? Nah, karena yang masak istri, saya lebih bersyukur karena dia sudah rela masakno tanpa imbal jasa. Nah, maka itu nomor 2. Kenapa menikah itu melengkapi separuh agama? Karena dia menambah kuatnya syukur dan sabar. Penutup terakhir ini yang paling top. Kenapa menikah itu melengkapi separuh agama? Karena nikah itu jembatan untuk masuk. Allah tenane. Menikah itu apa? Jembatan yang mengantarkan kita insya Allah bakal masuk surga. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Bahwa nikah itu adalah jembatan untuk masuk surga. Ayo dalilnya apa? Ada yang tahu? Kenapa kok dengan menikah itu orang bisa masuk surga? Begini jamaah. Menikah itu perintah Allah atau bukan? Sunnah Nabi atau bukan? Semua di antara Nabi dan Rasul, semuanya menikah. Semua. Kecuali satu. Siapa? Yang belum nikah. Namanya dong. Nabi Isa. Itu pun nanti ketika Nabi Isa turun, salah satu yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Isa apa? Menikah. Maka panjenengan siapkan Bu, jangan-jangan putri panjenengan nanti istrinya Nabi Isa. Pantes pora tapi. Nabi gak mungkin milih sing elek kan? Ketawanya puas sekali Anda. Nah, itu pun Nabi Isa nanti ketika turun akan menikah. Maka nikah itu perintah Allah. Nikah itu adalah sunnahnya para Nabi dan Rasul. Sekarang pertanyaan, Nabi Muhammad itu pernah ditanya ibadahnya oleh para sahabat kepada Ibunda Aisyah. Datang, Ibunda Aisyah, tolonglah diceritakan kepada kami, ya opo sih ibadahnya Nabi Muhammad itu seperti apa? Nabi itu kalau ibadah seperti apa? Begini, kata Ibunda Aisyah, ini repot. Kalau tak ceritani nanti kalian kaget. Ndak tak ceritani kalian tanya. Ya apa akhirnya? Akhirnya subhanallah diceritakan sama Ibunda Aisyah. Sholat tahajudnya, puasanya, doanya, zikirnya. Diceritain semua. Fayastaqilluna ibadatahum amama ibadatin Nabi. Setelah dengar apa yang terjadi? Mereka mikir, waduh, aduh rek.
antara kita dengan Nabi itu ibadahnya apa? Jauh. Maka yang nomor satu bilang apa? Wes, kalau gitu saya tidak akan tidur. Malam suntuk saya bakal sholat tok supaya sama dengan Nabi. Yang kedua bilang apa? Kalau gitu saya akan puasa tiap hari. Gak tahu gak poso blas supaya sama dengan Nabi. Yang ketiga bilang apa? Saya tidak mau nikah. La atazawwajun nisa. Saya tidak akan nikah. Kenapa? Karena kalau saya nikah, waktu saya akan tersita untuk istri dan anak-anak. Maka saya tidak akan nikah supaya waktu saya full untuk siapa? Suami. Untuk Allah. Untuk Allah. Karena tidak nikah, full untuk Allah. Sholat, poso, jihad. Tidak diganggu istri, tidak diganggu anak. Sudah. Ketika 3 orang ini pulang, Ibunda Aisyah cerita sama Nabi Muhammad, ya Nabi, tadi ada cerita. Bagaimana ceritanya? Ada 3 orang sahabat tanya tentang ibadah panjenengan, tak ceritani. Akhirnya mereka ngomong apa? Kalau gitu, yang pertama ndak mau tidur, mau sholat terus. Yang kedua ndak mau buka, mau puasa terus. Yang ketiga ndak mau nikah, mau ibadah terus. Sama Nabi dipanggil 3 orang tadi, dicari, ketemu, dideketin. Gini, kamu yang ngomong begini. Betul ya Nabi. Begini kata Nabi Muhammad, saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau dalam makna yang lain, saya ini oleh Allah sudah dijamin masuk surga. Dalam maknanya loh ya, dijamin masuk surga. Tapi kalau malam saya yo tidur, yo sholat. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat. Yang kedua, saya puasa, tapi tidak jarang saya juga tidak puasa. Dan saya kata Nabi, wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi perempuan. Baru ditutup, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang membenci caraku, maka dia tidak termasuk dari umatku. Kalau tidak termasuk umatnya Nabi, tempatnya di mana? Nah, berarti dengan hadis ini tadi Pak, nikah itu mengantarkan kita ke surga. Karena kita ini menikah untuk menyamai Nabi. Walaupun pernikahan kita mungkin tidak sesempurna pernikahannya Nabi. Tapi minimal spiritnya, saya nikah untuk melakukan sunnahnya Nabi. Yang dengan mengamalkan sunnah akan mengantarkan kita masuk surga. Dalil yang lain. Rasulullah bersabda begini, semua di antara umatku pasti masuk. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat kaget. Ya Rasul, surga itu kan indah. Baru kemarin siang, Jumat siang, saya kumpul sama teman saya, itu tidak seneng suasana pedesaan, senengnya perkotaan. Terus dia tanya, Ustadz, lah surga itu kebun, sungai, buah, aku gak seneng ya Ustadz. Aku seneng sih modern-modern, gedung, bangunan modern, kereta listrik. Loh masa surga kok kebun Ustadz? Blewenger ya, bapakku tani. Ibu, masa ngono mana? Saya bilang apa? Loh, surga itu digambarkan kebun karena orang Arab gak tahu ndelok kebun. Surga itu digambarkan sungai karena sungai itu untuk orang Arab itu mahal banget. Surga itu digambarkan buah-buahan yang deket. Lagi wong Kasembon ya bendino Pak, metik rambutan Pak gak menek. Inilah surga wisan. Karena mereka tidak mendapati itu. Intinya surga itu nyenengno. Apa? Termasuk ibu-ibu. Lah kalau suami saya nanti bidadarinya 70. Masuk aku ya digilir. Mulih nang omahku setelah 70 hari. Berarti surga gak enak yo.
Apa karuan melin rokok? Lu ya monggo. Lo silahkan, enggak apa-apa. Enggak ada paksaan kok. Bukan begitu mikirnya, Bu. Mikirnya apa? Surga itu mesti enak, mesti ayem, mesti bahagia. Jadi apa yang Anda pikirkan tentang surga yang tidak menyenangkan itu bukan surga. Termasuk teman saya tadi, lah aku senengnya gedung ya Ustaz. Gak seneng sawah ya kon kira-kira oleh gedung di surgamu nggo. Mek kewotak tok ono isine lift. Riwa riwini soduku di sod. Nah, sesuai apa yang kita inginkan. Nah, sudah sekarang begini, Rasul mengatakan semua umatku pasti masuk surga. Kecuali siapa? Yang ndak mau. Kewaget sahabat. Mosok rek ono sing gak seneng. Sampai mereka akhirnya tanya, "Ya Rasul, siapa yang ndak mau itu sopo?" Rasul ceritakan apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Sing nurut siapa? Nabi. Mengikuti sunnahnya Nabi. Mengikuti caranya Nabi. Mengikuti ajarannya Nabi. Termasuk apa? Menikah. Dakhalal jannah. Tempatnya di mana? Surga. Wa man asani faqad aba. Dan yang tidak nurut, maka dia itulah orang yang enggan masuk surga. Termasuk orang yang tidak mau menikah tanpa alasan yang jelas. Nah, kalau tidak mau menikah alasannya jelas, misalkan maaf memang dia sakit, tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami. Yo, memang sakit, mau diapain? Atau memang ada kesibukan yang menjadikan dia tidak mungkin menikah. Contohnya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal 40-an dalam keadaan belum menikah. Kenapa tidak menikah? Karena memang ilmunya tanpa menikah pun ditulis waktunya masih kurang. Apalagi ditambahi nikah, tambah gak ketulis itu ilmunya itu. Itu alasannya jelas. Nah, tapi kalau yang alasan-alasan tidak jelas tidak dibenarkan. Sip, berarti menikah itu adalah melengkapi separuh agama, dijelaskan oleh para ulama karena 3 perkara. Nomor 1, karena menghindarkan kita dari dosa. Wabil khusus, dosanya berupa apa? Zina. Insya Allah kalau nikah, mudah-mudahan selamat dari zina. Nomor 2, menikah itu melengkapi syukur dan sabar, pahalane tambah gede, kesempurnaan syukurnya lebih bagus, kesempurnaan sabarnya tambah kuat. Dan yang ketiga, menikah itu termasuk jalan untuk menuju syurga. Mengabdi kepada suami, masuk syurga. Maka perempuan itu sholatnya baik, puasanya baik, pandai menjaga diri, nurut sama dari 4 ini yang susah yang mana? 4-4-nya ya males. Sholat insya Allah mudah lah ya. Sholat yang diwajibkan kan cuma 5 waktu. Puasa mek Ramadan tok. Menjaga kehormatan insya Allah gampang lah. Iya. Tapi yang susah apa? Nurut sama. Kalau yang 4 ini panjenengan sukses, dipanggil untuk masuk surga lewat pintu yang mana? Bebas. Mau masuk pintu yang manapun boleh. Lewat jalur apa? Pernikahan. Kalau tidak nikah mau nurut sama siapa? Sama suaminya orang. Malah neraka. Ya, malah apa? Neraka. Begitupun suami, kalau dia mampu mendidik anaknya dengan baik, maka jaminannya apa? Surga. Sekarang kalau ndak nikah punya anak lewat mana? Nah, maka nomor 1, menghindarkan dari dosa. Nomor 2, menyempurnakan syukur dan sabar. Yang ketiga, nikah merupakan jalan untuk menuju surga. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau memang ada yang ditanyakan, fal yatafadhal mashkuran ma'juran, tapi 1, tolong pertanyaannya sesuai dengan tema, biar tidak gelambiar kemana-mana. Jangan tanya, Ustadz bagaimana ini ekonomi lagi repot, ya bingung saya ya. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi program makan bergizi gratis sudah masuk Sidoarjo. Bapak-bapak juga dapat insya Allah.
Nggih, baik. Ternyata menikah itu bisa mengantarkan kita sampai ke surga. Masya Allah. Itu bersama istri Ustaz. Allahumma ya. Nggih, baik. 2 pertanyaan, 1 untuk ibu-ibu, 1 untuk bapak-bapak. 2 saja. Bisa angkat tangan. Ibu-ibu dulu. Lady first, lady first. Ibu-ibu. Oh ibu yang dari Bandung tadi. Nggih, monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya tanya bagaimana tentang hadis Nabi an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ini untuk seorang janda yang sudah ditinggal suaminya, dan juga untuk seorang istri yang belum menemukan jodohnya hingga dia berusia tua, Ustadz. Terima kasih. Iya, ini langsung dijawab apa ke Bapak dulu untuk pertanyaan kedua? Langsung aja ya. Langsung ya? Siap, oke. Begini, semua hukum syariat itu pasti ada pengecualian. Semua, Anda ngomong hukum syariat apapun, pasti ada dalam fikih namanya istitsna, pengecualian. Contoh, orang wudhu. Ketika dia membasuh kepala, batas kepala itu apa? Mulai awal tumbuhnya rambut sampai bagian yang paling belakang. Kemudian mencuci muka batasnya apa? Mulai tumbuhnya rambut sampai dagu bagian bawah. Pertanyaan sekarang, untuk orang yang tumbuhnya rambut dari sini. Jadi depan ini Masya Allah, mulus. Baru ada rambutnya di sini. Terus batas kepalanya mana? Mulai tumbuhnya rambut, sini berarti. Terus kalau membasuh wajah, batasnya wajah itu mulai awal, berarti wajahnya mulai sini sampai sini. Kalau ketemu orang ngadepin pakai wajahnya begini. Nah, itu namanya pengecualian. Dalam Islam ada namanya an-nawadir la hukmalaha. Perkara-perkara di luar batas kenormalan itu tidak ada hukumnya. Hukumnya mengikuti apa? Mengikuti keumuman. Nah, sama seperti pertanyaannya tadi, barakallahu fiik. Untuk janda, saya punya video khusus. Apakah janda itu setelah ditinggal wafat suami, ini janda wafat nggih, bukan janda cerai, karena tentu beda, treatmentnya beda. Saya paham itu, nanti saya cerita ini, berdua kita. Janda ditinggal wafat suami, lebih baik menikah atau lebih baik sabar tidak menikah. Itu ada video khusus. Nanti Mas Arief mungkin bisa kasih videonya. Cari kan yang nanti bisa hubungi Mas Arief ini. Intinya begini, kalau tidak khawatir terjatuh pada perzinaan dan Anda kemudian merasa tidak ada dorongan finansial untuk perlu menikah karena secara ekonomi Anda juga sudah mapan, dan Anda memilih untuk fokus menjaga anak, maka itu lebih baik tidak menikah. Tapi kalau khawatir tidak menikah jadi omongannya orang, nanti malah dibuat mainan, dijadikan bahan ejekan, kemudian Anda juga khawatir kalau tidak nikah nanti karena dorongan biologis masih normal, masih dalam keadaan butuh biologis, dalam keadaan finansial juga membutuhkan, maka tentu pada posisi seperti ini lebih bagus menikah. Nah, jadi nanti ditimbang, videonya ada, lengkap itu. Ada pilihan-pilihannya. Kemudian untuk seorang gadis yang tidak kunjung mendapatkan suami sampai usianya tidak muda lagi. Nah, maka tentu ini jalur surganya dia bukan menikah berarti, tapi apa? Bersabar untuk tetap husnudzon, bersabar untuk tetap berikhtiar, bersabar untuk menahan diri tidak berzina dalam keadaan tidak punya suami. Jadi
Setiap orang itu punya peluang surganya masing-masing. Itulah kenapa pintu surga bukan cuma satu, tapi berapa? 8. Karena potensi surga kita satu dengan yang lain tidak sama. Maka untuk yang menikah, potensi surganya apa? Sabar atas kekurangan pasangan. Sabar untuk tetap baik melayani pasangan. Tapi untuk yang Allah takdirkan tidak mendapatkan pasangan, potensi surganya lewat apa? Tetap sabar dengan ketetapan Allah, tetap sabar untuk tidak berzina, tetap sabar untuk berusaha, tetap mencari pasangan. Maka tentu ini konteksnya berbeda ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sepemikiran. Kasus seperti yang beliau tanyakan, juga yang sama dengan yang ibu tanyakan tadi, ini banyak sekali. Dan insya Allah kalau panjenengan buka di YouTube kami, itu temanya seputar itu. Jadi jalan surga seorang janda, itu juga ada tema itu. Jadi bagaimana seorang janda itu, atau orang yang tidak menikah, itu bisa memiliki jalan surganya. Itu ada, bagaimana caranya, tipsnya. Kemudian tips berdamai dengan luka setelah kemudian kita sebelumnya dikhianati pasangan sampai trauma untuk menikah lagi. Itu di YouTube saya Dakwah TV penuh materi-materi itu. Sampai saya dibilang Ustadz gak iso moco kitab gara-gara gak punya kajian kitab katanya. Padahal kajian kitab saya di Kediri itu banyak. Ada kitab Tafsir Ibnu Katsir, ada kitab Al-Adabul Mufrad, ada kitab Syama'il Muhammadiyah, ada kitab Usul Thalatha, ada kitab Tauhid. Cuma kan yang itu tidak naik, viewernya tidak sepiro menarik. Tapi ketika jalan surga seorang janda, mumbul. Nampaknya penonton saya ini ya Masya Allah ya. Nah sudah, begini Pak, ketika ditinggal istri memang itu tidak ringan. Bahkan sampai saya itu ngomong sama istri saya Pak, karuan kene iki lek mati bareng ayo. Jadi sampai punya perasaan seperti itu. Karena apa? Kalau dia yang saya tinggal, saya takut dia nikah lagi. Dan dia juga mungkin ya sedihnya ya terlalu. Kalau saya ditinggal dia juga saya tidak bisa bayangin dia apa nanti anak-anak saya. Bukan saya, kalau saya gampang lah. Ya kalau saya bisa lah nanti ya. Sing ngeramut akeh kok. Saya mikir anak-anak saya apa ditinggal. Maka saya sampai ngomong, kira lek mati anaknya bareng gitu ya. Tidak tahu lah caranya, terserah Allah lah. Yang penting bareng gitu loh, bareng gitu. Sehingga tidak ada sedih-sedihan, terus kumpul di dunia, di alam barzakh nanti juga bakal kumpul lagi. Tidak ono perasaan khawatir dikhianati, tidak ada perasaan takut sendiri. Walaupun itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Kita itu umur kita, takdir kita, kita serahkan kepada siapa? Yang penting tawakal aja. Nah, tapi memang saya tahu Pak, tidak ringan Pak. Ada beberapa, bukan teman ini contoh kasus saja, yang ditinggal wafat istrinya, itu hidupnya wis kayak layangan putus. Dia tidak tahu mau kemana, pulang ke rumah itu bingung saya mau ngapain, dia keluar tidak nyaman di luar, memang berat. Nah maka
Bagaimana caranya noto ati? Ada 3 tips. Nomor 1, panjenengan cari ilmu tentang takdir Allah itu pasti yang terbaik. Cari ilmunya, Pak. Cari di YouTube, cari di Google, cari di kitab-kitab. Bahwa takdir itu adalah yang terbaik. Apa yang Allah putuskan bagi kita, itulah saat ini memang yang terbaik untuk kita. Boleh jadi ketika istri masih hidup, boleh jadi Anda nyakitin perasaannya. Siapa tahu. Ataupun sebaliknya, boleh jadi istri yang masih hidup itu boleh jadi nyakitin kita. Sehingga respeknya kita kepada dia berkurang. Maka boleh jadi oleh Allah diputus di tengah jalan. Tujuannya apa? Agar terputusnya dalam keadaan kesan dan citra yang baik. Sehingga Anda terus mendoakan, Anda terus ingat, Anda terus mengingat kebaikannya. Maka ingat nomor 1, pelajari bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik. Nomor 2, ada ibadah namanya sabar. Nanti di surga itu ada derajat yang tidak bisa digapai dengan ibadah. Sholat tidak bisa, puasa tidak bisa, baca Quran. Tapi tergapainya derajat itu dengan apa? Sabar. Dan sabar tidak mungkin kita bisa miliki kalau sabar itu tidak ada lewat ujian. Mesti sabar itu lewatnya apa? Ujian. Ketika panjenengan diuji, panjenengan punya kesempatan untuk sabar. Dan sabar ini adalah pahala tertinggi di surga. Apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar, Allah kasih bayaran tanpa hitungan. Tanpa hisab. Orang sholat ada 17 derajat. Orang zakat ada, orang sedekah ada hitungannya, tapi sabar tidak pakai hitungan. Kenapa ditafsirkan oleh para ulama? Kenapa orang yang sabar tidak pakai hitungan? Karena sabarnya juga tidak hitung-hitungan. Karena dibilang sabar itu tanpa batas. Maka Allah juga kasih pahala tanpa batas. Nomor 3, Pak. Untuk noto ati itu caranya dengan mengalihkan pada kegiatan yang positif. Karena kita ini mesti kepikiran kalau kita sedang tidak ada kegiatan. Maka alihkan dengan apa? Baca Quran, kumpul dengan orang-orang masjid, duduk di majelis taklim, Anda puasa, Anda sedekah, Anda olahraga, Anda melakukan aktivitas yang positif. Aktivitas positif itu termasuk tips untuk noto ati. Nomor 1, pelajari ilmu tentang takdir, bahwa takdir itu pasti yang terbaik. Nomor 2, Anda bagaimana caranya untuk tetap bisa sabar, karena boleh jadi Allah kasih ujian ini karena Allah ingin memberi pahala sabar kepada Anda. Nomor 3, lakukan aktivitas yang positif dan tidak menutup kemungkinan. Ada seorang laki-laki ngomong begini, pokok aku lek bojoku mati gak mungkin rabi maneh. Dan saya ingetin, jangan begitu. Kenapa? Ibunda Khadijah itu kurang baik apa? Istrinya Nabi yang pertama itu, ibunda kurang baik apa? Sampai pun ketika Nabi Muhammad menikah, itu yang di lisannya cuma namanya siapa? Khadijah. Sampai bikin ibunda Aisyah merasa cemburu. Tapi tetap Nabi Muhammad nikah. Karena apa? Boleh jadi tidak menutup kemungkinan pernikahan berikutnya itu Allah ingin ngasih hadiah atas kesabaran Anda untuk istri yang sebelumnya. Maka Allah kasih hadiah dengan apa? Istri yang lebih baik. Itu harapannya. Tapi lek oleh gak luwe api. Atau bahkan Anda kaget kok gak koyok sing wingi rek. Nah, maka ya tentu itu ujian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan hati itu Pak di tangan Allah. Hati di tangan siapa? Allah. Allah bisa bolak-balik sekehendak Allah. Dan kuncinya cuma satu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya baru tanggal 2 April yang lalu itu dikasih hadiah ulang tahun sama Allah. Apa hadiah ulang tahunnya? Teman terdekat saya meninggal dunia.
Yang saya kemanapun mesti saya ajak dia. Saya subuhan terus sarapan tak telepon, yuk sarapan. Saya sumpek tak ajak kum-kum di sumber, saya ajak dia. Ketika saya keluar kota, kepingin refreshing, bukan untuk pengajian, saya ajak dia. Bahkan bukan istri yang saya ajak, beliau. Itu Allah takdirkan meninggal. Saya kayak orang bingung seminggu. Kayak orang bingung saya seminggu. Tak. Tapi subhanallah, memang hati itu kan di tangan Allah ya. Maka obatnya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Dipakai zikir, dipakai ngaji, dipakai sholawat, dipakai istighfar. Alhamdulillah, lama-kelamaan mulai ketoto. Tanggal 2 April yang lalu meninggal. Jadi panjenengan banyakin zikir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.